Hai, selamat datang kembali di Pensiun Everywhere episode ketiga. Kembali dengan Lianti. Sebelum kita mulai episode kali ini, aku pengen nanya dong, kamu ada rencana pensiun di umur berapa sih? Atau malah kagak punya rencana pensiun sama sekali? I love my job, jadi aku mau kerja terus aja. Sah-sah aja sih, karena ternyata definisi pensiun itu luas banget. Itu sebabnya di episode kali ini aku pengen sharing tentang definisi ulang pensiun dan tahapan-tahapannya. Coba deh, ntar kamu cek, kamu itu saat ini ada di tahapan yang mana sih? Yuk kita mulai. Definisi dan tahapan pensiun yang mau aku share di episode kali ini, aku ambil dari buku yang judulnya Retire Right. Ini buku tentang pensiun yang pertama kali aku beli dan aku baca. Buku ini menarik karena melihat pensiun dari sisi yang berbeda. Kalau biasanya kita ngomongin tentang pensiun nih, semua artikel, blog, kelas, workshop, seminar yang terkait dengan pensiun itu biasanya dilihat dari sisi finansial. Isinya biasanya seputar dengan saving, investing, asuransi, dan terakhir adalah warisan. Semuanya terkait dengan finansial dibawakan oleh expert finansial, jadi ahli finansial lah. Buku ini beda, karena buku ini yang nulis malah medical doctor, dokter yang terkait dengan kesehatan, nulis buku tentang pensiun. Apakah ada urusannya dengan finansial di dalam buku ini? Ada, tapi nantilah ya, kita ngomongin tentang definisi dan tahapan pensiun dulu. Jadi buku ini ditulis oleh dokter yang melihat pasien-pasiennya yang masuk usia pensiun itu kok ada yang kayak kehilangan arah, kehilangan motivasi, nggak tahu arti hidup lagi. Tapi di lain pihak, kok ya ada pasien yang masuk masa pensiun dengan bahagia, termotivasi sekali, malah kayak hidup baru. Jadi mereka akhirnya melakukan riset tentang pensiun. Risetnya ya terhadap pasien-pasiennya ini tadi. Dan hasil riset itulah yang akhirnya membuat mereka menulis buku ini, Retire Right. Menurut buku ini, tahapan pensiun itu ada 4. Dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan pensiun. Namanya juga persiapan. Tahapan ini mestinya dilakukan ketika kita masih kerja full time. Mulai dari umur berapa, ada patokannya nggak? Nggak ada, tapi selalu dibilang semakin muda kita mempersiapkan pensiun, semakin baguslah kesejahteraan kita pada saat pensiun nanti. Sejahtera apanya nih? Sejahtera secara finansial kah? Yes, sejahtera secara finansial pada saat kita pensiun itu pastilah salah satunya. Bahkan dibilang kesejahteraan finansial adalah basic, bottom line, dasar dari kesejahteraan pensiun. Jadi paling enggak untuk bisa pensiun sejahtera, kita mesti punya kecukupan dana. Anyway, buku ini yang nulis dokter kan ya. Jadi pandangan tentang kesejahteraan pensiun itu enggak selesai di finansial. Dia bilang kesejahteraan pensiun itu tergantung dari kesehatan beberapa aspek. Salah satunya kesehatan secara finansial yang punya kecukupan dana tadi. Tapi juga ada kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, dan kesehatan secara sosial. Disebutkan, kalaupun kita punya cukup dana untuk pensiun, tapi kita nggak punya kesehatan fisik dan mental, maka dana itu bukannya bikin pensiun kita sejahtera, tapi habis untuk kita berobat. Jadi ini yang membuat buku itu menarik. Nah, dari buku ini disebutkan, dari riset ya, ditemukan orang-orang itu mulai masuk ke tahapan persiapan pensiun, mulai sadar bahwa mereka harus mempersiapkan pensiun itu biasanya di usia akhir 30-an atau di 40-an. Paling jelek atau paling telat adalah 5 tahun sebelum masuk usia pensiun. Make sense sih, karena meskipun dibilang semakin muda semakin bagus, semakin awal semakin bagus, tapi kayaknya di usia 20-an kita belum mikirin soal pensiun. Di usia 20-an tuh kita mikirin liburan,
kita mikirin dana untuk punya kendaraan, punya rumah, menikah, belumlah sampai ke urusan pensiun. Dari tahapan persiapan pensiun ini, terus kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua ini disebut tahapan semi-retirement atau disebut juga sebagai masa transisi. Transisi dari apa? Dari bekerja full time ke pensiun full time. Jadi ini memang masa atau tahapan di tengah-tengah. Nah, ini adalah tahapan di mana kita meninggalkan pekerjaan lama, pekerjaan full time kita untuk memulai pekerjaan baru atau biasanya disebut sebagai karir kedua. Karir kedua ini biasanya kita pilih sesuai dengan minat dan kesukaan kita. Dan ini pilihannya bisa kerja part time, bisa full time, bisa bekerja di bidang yang sama dengan pekerjaan kita sebelumnya, atau bekerja di bidang yang totally baru. Misalnya dalam buku itu disebut ada dokter anak yang kemudian jadi florist. Nah, bidang pekerjaan baru itu bisa jadi bidang pekerjaan yang tidak mengandalkan pengalaman kerja kita sebelumnya atau background pendidikan formal kita. Malah kadang kita perlu belajar lagi dulu sebelum menekunin bidang baru itu. Dan itu sah-sah aja. Nah, fase ini bisa berlangsung lama. Selama apa? Selama kita senang dengan apa yang kita kerjakan. Kita nggak terbebani. Kita senang-senang aja ngelakuinnya. Malah mungkin merasa nggak bekerja saking kita senangnya. Mereka dengan tingkat pendidikan tinggi dan punya penghasilan tinggi dari pekerjaan sebelumnya, disebutkan dalam buku, akan berada di tahapan ini lebih lama dibanding tahapan-tahapan berikutnya. Tapi anyway, penulis buku ini bilang, buku Retire Right ya, bilang bahwa syarat mutlak untuk bisa bertahan lama di tahapan masa transisi ini, tahapan semi-retirement ini, adalah sehat fisik dan mental. Sehat fisik dan mental ini bikin kita bisa terus kerja, terus berkarya, menikmati hidup, menikmati pekerjaan kita. Tanpa kesehatan fisik dan mental, kita akan kehilangan kenikmatan kerja dan hidup. Jadi juga kebayangkan ya kalau misalnya nih kita kepingin masih bisa nulis buku, nulis novel deh di usia 80, tapi umur 70 kita kena demensia, berarti kan itu nggak akan pernah terjadi. Inti dari fase ini adalah fase semi-retirement adalah tahapan masa di mana kita berani ngambil risiko, berani risiko karir kedua, berani melakukan hal yang berbeda, berani melakukan hal yang baru. Tahapan berikutnya disebut tahapan pensiun full time atau full retirement. Ini adalah tahapan yang biasanya didefinisikan dalam definisi tradisional pensiun. Setelah kita keluar kerja full time kita, ya habis itu kita punya banyak waktu luang. Dan aktivitas apapun yang dilakukan di masa atau tahapan ini adalah aktivitas untuk mengisi waktu luang tadi. Dan itu biasanya tidak termasuk bekerja lagi. Misalnya, yang biasa dilakukan banyak orang atau diinginkan banyak orang untuk mengisi waktu luang setelah pensiun, jalan-jalan, traveling keliling dunia, menjalani hobi deh, berkebun, atau ambil kelas, kursus, apapun yang kita suka, atau malah mungkin ambil degree atau sekolah lagi, sekolah formal, atau menjadi sukarelawan, volunteer di isu-isu yang kita tertarik dan kita suka, entah terkait binatang, atau anak-anak, atau pendidikan, atau kesehatan, lingkungan, dan apapun itu. Dan termasuk aktivitas yang dilakukan mengisi waktu luang di tahapan full retirement ini adalah menjadi penjaga cucu. Ya, apapun itu adalah mengisi waktu luang. Sampai kapan? Sampai kita bosan dengan waktu luang itu sendiri. Atau sampai di tahapan berikutnya. Akhirnya sampailah kita di tahapan terakhir, yaitu tahapan restricted retirement, kondisi pensiun yang serba terbatas. Ini kondisi di mana mungkin bisa juga menjadi tahapan akhir dari hidup kita. Tergantung keterbatasannya karena apa, tapi paling umum sih keterbatasan fisik karena alasan kesehatan dan usia. Atau bisa juga keterbatasan yang lain adalah keterbatasan finansial. Karena banyak keterbatasan itulah sebetulnya di tahapan ini, fase ini nggak banyak aktivitas yang bisa dilakukan.
Fase ini bisa panjang ataupun bisa sebentar, tergantung keterbatasannya. Kalau aku sih berharap aku nggak akan pernah melalui fase ini. Atau kalaupun ada di tahapan ini, ya sebentar aja. Karena aku melihat contoh nyata di depan mata. Mama saya ada di fase ini. Sejak 2020, kesehatan mama turun. Ya, karena kesehatan turun, kemudian ada stroke beberapa kali, serangan stroke beberapa kali, dan mama saya akhirnya mengalami keterbatasan fisik. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari itu harus dibantu orang. Bahkan hal simpel seperti bangun dari tempat tidur, bangun dari bangku, itu nggak bisa dilakukan lagi sendiri. Jadi benerlah dalam buku Retired Right, tahapan terakhir ini disebut sebagai tahapan yang paling sulit. Jadi dari buku ini kita belajar bahwa yang namanya pensiun, definisi pensiun itu nggak selalu harus pensiun full time. Kita di masa semi-retirement juga termasuk dalam pensiun juga. Nah, yang perlu dicatat, tahapan-tahapan tadi itu nggak linear, nggak progresif. Bukan berarti dari tahapan 1 tuh pasti lanjut ke 2, pasti lanjut ke 3, terus langsung ke 4. Tahapan-tahapan itu tuh fleksibel, dinamis. Bisa nggak terikat usia juga. Jadi bisa jadi nih, dari tahapan semi-retirement, aduh balik kerja lagi deh full time, berarti kan masuk tahapan 1 lagi tuh, tahapan persiapan pensiun. Atau dari tahapan persiapan pensiun masuk langsung ke tahapan full time retirement. Atau bisa juga, dari tahapan full time retirement bosen nih ngisi waktu luang mulu, kerja lagi aja deh full time, balik lagi deh ke masa persiapan pensiun. Karena hidup manusia kan fleksibel juga, dinamis juga, masa depan kita siapa yang tahu. Tapi perlu dicatat ya, buku ini dalam penelitiannya menemukan mereka yang paling terbebani, paling depresi pada saat pensiun adalah mereka yang dari tahap 1 persiapan pensiun langsung masuk ke tahapan full retirement, langsung pensiun full time. Mereka yang nggak melalui tahapan transisi. Buat aku personally, secara pribadi, buku ini tuh ngebantu. Ngebantunya di mana? Aku menemukan di mana aku berpijak, tahapan di mana, dan itu membuat aku merasa lebih confident, lebih percaya diri. Yes, aku tuh bukan pengangguran loh. Aku ada di tahapan semi-retirement. Aku ada di masa transisi, masa menjajal hal baru, belajar hal baru yang nggak selalu terkait dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sebelumnya. Jadi ini masa aku explore banyak hal. Aku belajar, do something, gagal, belajar, jatuh, bangun, belajar lagi, prosesnya masih panjang dan masih ongoing. Anyway, semoga episode kali ini bermanfaat buat kamu, ngasih kamu inspirasi buat mempersiapkan pensiunmu nanti. Thank you ya udah dengerin episode ini, see you di episode berikutnya.